Yang paling bau itu kalau di kajian forensik apa? Gali kubur, Frankie. Orang kalau 2 minggu sampai 2 bulan dikubur, itu baunya, aduh, Frankie. Jarak 500 meter, 1 kilo itu barangkali ya 1000 meter. Itu baunya bisa bikin muntah pada orang yang nggak biasa. Dok, sebentar, saya mau nanya dulu, Dok. Saya kan sinusitis. Kok sama nggak cium bau? Beberapa bau saya nggak bisa cium. Apakah itu sarafnya dilumpuhkan atau sebab yang lain? Bukan lumpuh, dia itu sarafnya lagi meradang, jadi dia nggak bisa nyium. Oke, jadi sebab lain lah, Dok, ya? Hilang. Bentar, kapan? Salah satu juga ada yang bisa ngilangin penciuman. Ingat nggak COVID? Ya, Salah satu gejala awal tuh adalah kita nggak bisa nyium. betul, radang. Iya, meradang. Dan dia tuh memang membuat sarafnya itu nggak berfungsi. Salah satu tanda bahwa kita udah mulai oke kan, udah bisa nyium lagi. Dia ngilangin perasa juga lidah. Oh, rasanya ini makanan kagak enak ya, itu gara-gara itu. Jadi ada beberapa yang bisa mengubah. Tapi maksudnya saya itu adalah satu kondisi yang memang ada sesuatu pada saraf penciuman. Oke, balik ke kita punya yang cium bau-bau tadi, jenazah segala macam. Nah, sekarang gini, soal jenazah yang bau itu, saya tuh ada beberapa kali ada pengalaman. Ada satu kali ke waktu ya, ada seorang pengusaha di daerah Puncak dikubur hidup-hidup, Frankie, sama teman bisnisnya. 2 bulan kemudian baru digali. Ketemu. Itu kalau mereka dikubur-kubur hidup-hidup berarti langsung badan, baju langsung ketemu tanah tuh, Dok? Ya. Oke. Nah, terus masalahnya baru ketemunya 2 bulan kemudian. Itu yang paling baunya tuh paling top-topnya lah, Frankie. Dibawa ke kamar jenazah, dalam radius itu lebih dari 500 meter, orang muntah semua, Frankie. Ya kalau begitu kan, kalau kita dokter forensik ya kita harus malah datengin, datengin masuk ke dalam, nyebur sekalian. Makanya kalau saya itu ingat dulu waktu saya belajar di forensik pertama kali, guru saya bilang jangan pernah pakai masker, nggak boleh pakai masker, Frankie. Karena kalau pakai masker partikel baunya itu akan tersaring, yang masuk sedikit. Jadi kalau dia bau busuknya kita akan cium sepanjang kita ada di situ. Jadi memang harus dibuka supaya kita ke situ lumpuh sekalian, udah nggak kecium apa-apa. Tapi nanti dampak dampak lanjutnya adalah partikel baunya itu ada di mana, Frankie? Partikel bau dia nempel ke saraf nomor 1 kan, tapi sebagian dia masuk ke dalam kulit, Frankie. Dia nyerap masuk ke kita punya kelenjar lemak. Kan kita pakai baju yang keren itu, Dok. Oh iya, Hazmat. dia nembus, Frankie. Tembus. Tapi kan nggak, hazmat kan cuman gini-gini, tapi kan Ya, ada daerah lah. yang kosong. Dia masuk. Nah, apa yang terjadi, Frankie? Kalau kita habis otopsi yang busuk, atau kita habis gali kubur udah pasti bau kan? Ya, ini saya lagi mau tanya sama dokter. Tadi kan saya tanya badan, baju, tanah. Tanah itu kan berarti kan bisa menetralisir bau berarti kan, Dok? Memang. Tapi begitu dibuka, baunya kambuh lagi. Iya. Oh gitu. Nah, sekarang masalahnya kita nih udah biasa sih, kalau saya udah diajarin ya, kalau namanya kita gali kubur atau ketemu mayat yang busuk itu, kita harus pakai baju otopsi, nggak pakai baju ini, baju yang seperti kayak baju dokter gitu ya. Terus pakai apron tuh plastik segala macam, walaupun gitu tetap bau masuk. Nah, sudah selesai, biasanya kalau misalnya gali kubur, kita udah siap, bajunya siap dibuang, Frankie. Baju celana tuh dibuang semua. Sepatu itu kita pakai, sepatunya diplastikin. Jadi kita pakai plastik di luar. Jadi supaya nggak masuk. Kadang kalau nggak nanti baunya nyerap ke sepatu kulit kita. Ke bawah ada tuh, di bawah. Ya. Nah, masalahnya orang Indonesia kan suka rada-rada Nggak tertib. bukan mistik. Oh, Kita bau-bau begitu pulang ke rumah nih, habis otopsi kan, di rumah kan ada yang tahu kan kita otopsi. Bau busuk, begitu bau peng gitu. Begitu. Nih, jangan-jangan lu borok katanya. Setannya dibawa ke rumah. Lah itu jadinya ke arahnya ke sana kan. Jadi itu kita biasanya pakai bot, sepatu bot, atau kita plastikin gitu sepatu kita. Jadi kita pakai plastik di luar. Jadi itu sebanyak mungkin di plastik. Tapi kan tetap ada yang masuk. Nah, udah selesai biasanya baju kita buang. Kalau sebot itu ya biasanya petugas lah cuci situ, karena itu kan
Kalau plastik kan bisa hilang kan, nggak nyerap kan. Nah, selesai kita mandi, Frankie. Pasti mandinya mandi bersih. Keramas, kuping dibersihin, hidung dibersihin, semua dibersihin semua, gitu. Baju-baju dibuang. Kan udah nggak bau kan? Ya nggak bau, emang nggak bau. Karena hidung juga kita cuci, jadi nggak ada bau loh sama sekali. Tapi nanti mulai bermasalah kalau kita udah keluar, pakai baju baru nih, keluar, Pakai baju bersih nih, Dok, ya? baju bersih. Kita pergi nongkrong di kantor, atau kalau kita misalnya naik bus, atau apa, kita pergi naik kendaraan. Jangan salahkan pada saat kita mulai berkeringat, orang sekitar kemudian mulai, ini kayaknya ada bau apa gitu, nyingkir. Dan kita tadinya kita nggak berdiri, Frankie, kita bisa duduk di dalam bis. Kenapa orang nyingkir semua? Dilihat perutnya dokternya bolong nggak gitu ya? Terus udah gitu orang bilang, ini ada bau apa? Jadi sama aja kayak ada orang ngentut tiba-tiba sama minggir, Frankie. Dan itu bisa berlangsung 2-3 hari, Frankie.